kalau kita amati nih Pak Ardian sebagai pengamat ya, ini keren nggak sih tagline ini dan seberapa ngefek ngaruh di benaknya masyarakat ya? Karena kalau kita melihat juga gini Pak, sebenarnya kan program tuh nggak ada yang baru-baru amat gitu ya. Ya satu sama lain saling tiru lah, boleh dibilang seperti itu. Kecuali ketika Pak Alex muncul nih, ya sekolah gratis, berobat gratis itu sesuatu yang wow gitu ya. Sekarang mau diulang lagi. Sekarang mau diulang lagi gitu ya. Dan itu kita tahu adalah diulang oleh Heri Amalindo, tapi Heri Amalindo nggak jadi maju. Nah, ada yang mau mengulang lagi. Itu seberapa efektif menurut Anda? Saya rasa itu nggak terlalu efektif ya. Karena begini, karena berobat gratis, kemudian belajar pendidikan gratis itu kan sudah ada dan mereka sudah rasakan. Dan setelah era itu kemudian kan idenya Pak Alex itu kan diambil oleh pusat, kemudian menjadi itu program pusat. Nah, kalau itu mau digratiskan lagi, orang mau gratisnya aja susah. Nah. Pak Ardian lagi. Kalau kita ngomongin soal politik lokal di Sumatera Selatan, pakarnya salah satu di antaranya yang objektif, yang pandangan-pandangannya bisa dipahami oleh banyak orang, masyarakat adalah Dr. Ardian Saptawan. Nah, Pak Ardian apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ardian, ini persaingan sudah semakin seru. Karena Pilgub di Sumsel akhirnya ada 3 pasang. 3 pasang. Ya, yang terakhir masuk adalah Edi Santana Putra berpasangan dengan Kiki. Yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Jadi buat flashback atau teman-teman mungkin tentu sudah tahu ya, Pilgub Sumsel kali ini seru sekali. Ada 3 pasang, Herman Deru dan Si Ujang, Mawardi Yahya dan RA Anita Nuringhati, dan kemudian nama yang baru masuk adalah Edi Santana Putra dan Kiki Rizky Aprilia. Dia terakhir adalah anggota DPR RI. Ya. Pak Ardian, gimana nih Anda melihat kans 3 pasang calon tersebut? Ya, kalau kita lihat ya cukup baik bertiga itu. Karena apa? Karena mereka sama-sama sudah mengenal Sumatera Selatan dengan baik ya. Pak Deru petahana, Pak Mardi juga petahana ya, dengan Ibu Anita juga dia ketua DPRD sekarang Sumatera Selatan. Sedangkan pasangan Pak Deru itu Pak Ci Ujang ya. Pak Ci Ujang ini juga Bupati Lahat kan. Nah, kemudian masuk yang ketiga ini Pak Edi Santana yang anggota DPR Pusat, pasangan 2 anggota DPR Pusat. Pak Edi Santananya itu mantan wali kota Palembang dan pernah mencalonkan diri menjadi untuk gubernur Sumatera Selatan ya, walaupun dia waktu itu kalah ya. Nah, jadi mereka bertiga ini sudah punya pengalaman 3 pasang ini. Kecuali Kiki ya, kalau dari sisi pilkada ya, karena Kiki di legislatif. Gitu kan ya? Iya, cuma dia karena legislatifnya di DPR, tentu dia sudah mempunyai jaringan-jaringan ya, karena dia sudah kerjasama, tahu bagaimana cara mengelola anggaran dan sebagainya. Nah, ini cukup berpengalaman juga. Cuma masalah kepemimpinan aja. Namun karena dia itu adalah calon wakil gitu ya, ya mungkin tepat ya, karena masalahnya dia sambil belajar, cuma pengalaman lapangan dia sudah cukup banyak untuk pengelolaan pemerintahan. Untuk pengelolaan pemerintahan. Oke, Pak Ardian. Tapi kalau kita melihat gitu ya, tadi Pak Ardian kan ngomongnya masih umum-umum nih, ya masih umum-umum dalam arti semua dibilang punya kans gitu ya, karena mereka adalah orang-orang yang boleh dibilang sudah teruji juga di masyarakat ya, di masyarakat Sumatera Selatan seperti itu. Nah, Pak Ardian, yang paling menguntungkan atau paling diuntungkan deh dari munculnya Edi Santana Putra dan Kiki itu yang mana? Herma HDCU kah atau Mata Hati kah? Iya. Kalau kita lihat sebagai petahana, mungkin ini ya kayaknya petahana Pak Deru lebih sedikit menguntungkan gitu. Karena lebih masalahnya sedikit diuntungkan ya. Kalau kita lihat dari basis massa, Pak Deru kan dia pasti ngambil yang Komring ya, yaitu daerah wilayah Komring. Kemudian Ci Ujang wilayah Lahat. Mas Lahat itu Pagaralam ya, sebagian Marainim dan sebagainya. Nah, itu bisa nyambung gitu. Nah, mereka nggak terusik nih. Ada satu ruang yang masih kosong kemarin, yaitu yang Musirawas. Yang Musi lah ya. Yang kelompok Musi ini Musi dari Banyuasin, Musi Banyuasin, Linggal, Musirawas, Muratara.
Nah ini masih kosong nih calon. Nah sekarang muncullah yang pasangan Edi Santana dengan Rizky ini atau Kiki ini. Nah Kiki ini kan dari sana Muratara, gitu ya. Cuma memang dia itu harus kerja keras karena apa? Karena dia calon ke pusat masalahnya. Jadi jarak dia dengan pemilihnya, konstituennya itu masih agak jauh ya. Tapi dia udah dikenal gitu ya. Dari kenal. Dikenal karena Kiki ini anaknya Pak Ridwan Effendi, dulu wali kota Linggau. Wali kota Linggau. Nah, oleh karena periode. itu 2 periode, ya betul. Nah, sementara itu jadi Pak Mawardi dengan Anita, nah itu kan ngambil bagian sebelah ini, sebagian dari Semendo tadi, sebagian jadi dia ada beririsan dengan Pak Ci Ujang. Nah, sementara Muratara ini tadi adalah tempat mereka untuk merebut suara gitu ya. Nah, tahu-tahu sekarang ada penunggunya nih datang. Ada penunggunya datang. Nah, ini yang bakal rame nih. Ya, sementara Pak Edi Santana juga dia itu adalah putra kelahiran OI ya, walaupun dia disarikan di Palembang, tentu di OI nanti akan beririsan dengan Pak Mawardi lagi. Makanya antara Pak Mawardi Yahya dengan Ibu Anita itu akan beririsan tuh konstituennya dengan yang Edi Santana dengan Rizky tadi. Nah, jadi yang lebih agak lapang itu diuntungkan tuh HDCU ya Pak Hermanderu. Nah, itu yang lebih menguntungkan ya. Cuma karena ini adalah merupakan suatu kontestasi Sumatera Selatan, ya tentu mereka juga akan masuk ke daerah Komering, ya kan, Pak Mawardinya. Kemudian juga begitu Edi Santana mungkin sampai ke Lahad dan Pagaram yang akan masuk. Nah, oleh karena itu maka di sini akan terjadi pertarungan yang cukup seru nih untuk mendapatkan basis massa yang banyak. Karena kita ditentukan oleh suara, banyaknya suara. Nah, tentu ini yang serunya itu di lapangan. Di lapangan. Nah, tapi kan kalau dari sisi dukungan parpol gitu Mata Hati ini yang paling mendapatkan banyak dukungan parpol. Apalagi Pak Mawardi itu Gerindra, Dewan Pembina, Bu Anita Golkar, mereka berkoalisi dalam Koalisi Indonesia Maju gitu ya. Bahkan terakhir tuh yang seru masuk 8, PKB gitu kan ya. Bahkan PKN di situ kan ya, masuk juga. Itu berarti nggak sih buat Pak Mawardi? Ini makanya pendekatannya harus pendekatan modern. Jadi artinya apa? Mesin ini harus dimanfaatkan. Jangan seperti yang lalu-lalu. Yang lalu kan lebih kepada personnya ya, orangnya yang mengambil suara. Jadi partai politik hanya kendaraan saja untuk dia mencalonkan diri. Nah, sekarang kita udah bisa baca bahwa ini mereka masuk ke wilayah yang cukup luas gitu ya. Nah, kemudian dari partai yang mempunyai kursi-kursi tadi, kan tentu ada pemenang di sana. Nah, bagaimana dia bisa menggerakkan mesin dia tadi dengan memberdayakan orang-orang calon legislatif dia, anggota legislatif yang terpilih kemarin. Karena mereka sudah dekat. Nah, kalau itu digunakan dengan baik, ya bisa saja Mawardi itu di atas angin. Nah, tinggal bagaimana dia bisa menggerakkan orang-orang partai ini yang sudah menjadi calon terpilih. Jadi dia kumpulkan calon anggota legislatif yang nanti bulan Oktober ya, dia akan dilantik. Nah, ini berarti kan kuat sekali posisinya karena kita pemilihannya di November. Nah, setelah dilantik Oktober, mereka turun ke lapangan. Wah, ini kalau diberikan yang baik, artinya itu antara mereka bertiga itu mempunyai kekuatan yang hampir seimbang gitu. Jadi meskipun Pak Hermanderu itu dia menguasai wilayah yang cukup besar, tapi dengan mesin-mesin partai bisa aja terjadi pertarungan antara wilayah dengan keterpilihan gitu. Jadi harus dimobilisasi para caleg yang sudah terpilih. Iya. Ya? Itu dimanfaatkan karena mereka sudah sudah nyata elektabilitas mereka itu terjamin di tempat itu sehingga mereka menang. Nah, kemenangan itu yang harusnya diberdayakan untuk mereka ikut turun. Jadi artinya itu caleg-caleg sekarang yang akan dilantik di bulan Oktober nanti, kalau dikumpulkan diberdayakan untuk kembali kepada wilayah pemilihan masing-masing, ya ini Pak Mawardi karena suaranya banyak gitu ya dari kursi itu, wah itu bisa bagus karena pendekatan itu pendekatan ketokohan namanya. Ya. Gitu. Oke. Nah Pak, ini belakangan yang juga bikin mungkin agak mengejutkan gitu ya, dukungan Heri Amalindo ke HDCU. Ya. Sementara ada pertemuan sebelumnya, Heri Amalindo sepertinya itu mendukung Mata Hati. Tapi kemudian Pak Hermanderunya mendatangi Pak Heri Amalindo ke Pali sana, ya kan? Dan kemudian adalah statement tersebut bahwa dia mendukung HDCU. Ini Anda melihatnya seperti apa? Berartikah ini dukungan ini? Ya kalau person ya cukup berarti karena masyarakat akan melihat ya bagaimana pimpinan mereka itu mengarah ke sana. Cuma kalau kita lihat dari partai politik tadi,
Belum tentu. Karena masalahnya Pak Heri Amalindo itu kan awalnya akan didukung oleh PDI. Sedangkan PDI sekarang mendukung Edi Santana. Ya kan? Otomatis anggota-anggota dewan yang berasal dari PDI larinya kan dukungan keputusan partai, bukannya Amalindonya. Nah, itu akan muncul. Makanya saya bilang tadi, sebagaimana sebisanya Pak Mawardi itu ya, dia memberdayakan orang-orang yang terpilih tadi. Ya, jadi jangan sampai angka yang dia dapat yang terbesar pada kursi-kursi tadi itu tidak dimanfaatkan. Justru angka itu artinya menjadi penuntun dia. Wah, ini saya harus menggunakan mereka. Nah, itu bisa. Nah, gitu. Nah, kalau dukungan dari pimpinan itu akan menjadi suatu yang istilahnya bias ya, ketika berhadapan dengan partai politik. Nah, tapi masalah kalau partai politiknya itu nggak bergerak, nah ini kembali seperti pemilihan legislatif. Nah, ini yang mungkin pendekatannya harus dirubah tadi. Nah, oleh karena itu maka mesin tim sukses mereka itu harus betul-betul diolah sedemikian rupa. Jangan berhubungan dengan hanya kepada person, tapi adalah mesin partai harus bergerak. Gitu. Oke, jadi kalau Pak Ardian melihat dukungan Heri Amalindo kemarin boleh dibilang dukungan person ya? Dukungan person. Karena masalahnya partai yang mendukung dia kan punya calon lain masalahnya. Calon lain, PDI. Nah gitu, iya PDI. Nah, kalau menurut Anda, kenapa sih PDI itu akhirnya menjatuhkan pada Edi Santana dan Kiki? Iya. Kan Pak Heri Amalindo juga kader. Itu friksinya di mana kalau menurut penerawangan Anda? Iya, kalau kita lihat dari tingkat struktur pengambilan keputusan, dan putuskannya ada di dalam pimpinan pusat ya, di DPP untuk wilayah provinsi itu. Nah, ketika di sana barangkali kita nggak tahu pertimbangan apa. Cuma biasanya partai politik yang pertama itu pertimbangan adalah masalah elektabilitas. Elektabel nggak? Nah, kalau itu Sumatera Selatan gitu ya, tentu diharapkan calon dia itu dikenal di wilayah Sumatera Selatan gitu. Berarti kurang dikenal Heri Amalindo di Sumatera Selatan dibandingkan nama ESP. Nah, itu dia. Karena masalah dia dikenal itu untuk menang gitu. Nah, seberapa dikenalnya? Nah, ini mungkin pertimbangan. Itu satu. Kemudian kedua, karena partai politik itu dia mempunyai jaringan di bawah gitu ya. Itu juga dia akan mendengarkan pendapat-pendapat dari anggota legislatif dia di bawah. Ya, yang mana ini kan dari masyarakat. Karena anggota legislatif ini yang lebih dekat dengan konstituen gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini pertimbangan itu yang akan muncul gitu. Sejauh mana? Contoh misalnya Pak Edi Santana itu kan mantan wali kota Palembang 2 periode. Yang sukses ya. Sebelum itu artinya dia lebih sukses daripada wali kota sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu fakta. Berarti kan dia mempunyai suatu jejak yang jelas. Jejaknya jelas. Kemudian ketika dia mencalonkan diri jadi anggota legislatif yang tahun kemarin ya, dia terpilih. Berarti kan banyak orang yang ini suka dengan dia. Nah, terutama apa? Dia pemilihan dia itu untuk nasional. Jadi kan bukan wilayah Palembang saja. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu pertimbangan. Nah, tapi kalau Pak Heri kan dia kan hanya dikenal untuk Pali gitu loh. Betul. Nah, jadi skupnya belum seluas Edi Santana. Barangkali gitu itu salah satu. Barangkali ya. Oke. Ya, karena salah duanya? Salah duanya ini karena mungkin ya di dalam ini kan ada manuver-manuver politik ya. Karena tidak hanya satu orang biasanya itu. Nah, sebagai contoh tadi ada wakilnya. Nah, ketika pengadaan wakil kemarin kan Pak Heri Amalindo dengan Pak Popo di sana, sedangkan Popo kan dari Golkar, sedangkan Golkar sudah menetapkan Ibu Anita. Nah, di sini yang goyang gitu. Kalau ini sudah ditetapkan seperti itu, tentu Pak Heri akan sendirian. Nah, dalam kesendirian itu tentu PDI akan berhitungannya beda. Kalau dia berdua tadi kan tentu ada 2 pilar yang akan mendukung mereka, sehingga kursi itu akan banyak. Nah, sekarang kalau satu pilar, berarti satu pilar ini yang dihitung siapa yang paling banyak di antaranya gitu. Nah, jadi sebenarnya alasan DPP taruhlah seperti ya, DPP PDIP itu juga sangat logis ya Pak ya untuk menentukan siapa yang maju ya. Betul, sangat logis karena mereka maunya itu untuk menang masalahnya. Nah, jadi elektabilitas itu lebih penting daripada popularitas gitu. Meskipun popularitas dan elektabilitas itu dia berkaitan gitu ya. Populer belum tentu dipilih. Belum tentu dipilih gitu ya. Nah, ini makanya di sini yang menjadi tantangan dari Pak Heri kemarin. Karena Pak Edi Santana otomatis ke waktu yang lalu dia terpilih ya, meskipun sekarang nggak terpilih ya. Karena ini masalah persaingan ya, persaingan dengan orang yang baru. Nah, dia ketika terpilih itu kan dia meliputi lebih dari 20% wilayah. Jadi berarti itu lebih dari satu kota gitu. Nah, di sini udah teruji. Kalau Pak Heri kan belum. Karena dia hanya di Pali saja. Nah, barangkali kemarin tuh sebaiknya Pak Heri ikut dulu calon legislatif gitu.
meskipun apa nama istilahnya tuh dia terpilih, mungkin kemudian dia ingin lagi ini nggak apa-apa kan bisa dilepas. Nah, cuma dia bisa istilah tes air gitu, water test. Water test. Ya sehingga tahu kan sejauh mana nih. Cuma dia nggak lakukan itu, jadi mungkin di sini yang apa secara regional, jadi DPP itu belum tahu kemampuan elektabilitas dari lapangan. Pak, tapi mungkin yang masyarakat juga tahu bahwa Edi Santana Putra dan Kiki itu sama-sama nggak lulus untuk pencalekan berikutnya. Ya. Itu berpengaruh nggak pada keterpilihan mereka nanti? Iya, berpengaruh sih berpengaruh, tapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan calon apa namanya pesaingnya. Nah, calon pesaingnya barangkali ini kan banyak. Kalau ini kan tidak, 2 cuma calon yang pesaing dia. Nah, itu banyak. Nah, banyaknya itu kemudian dia pada wilayah tertentu tuh. Jadi dapil Sumatera Selatan ini kan dibagi 7 dapil ya. Nah, dia cuma dapat di 1 dapil. Nah, jadi tempatnya kecil gitu, ruang dia itu. Nah, di sini yang ya paling tidak masukan juga bagi mereka bahwa di sana pesaingnya besar. Nah, pesaing dia ini siapa, dari partai apa, nah, bahwa ini yang mempunyai pengaruh lebih besar. Nah, ini harus dia pelajari. Ya, apakah sekarang itu partai dia sendiri, apakah dari partai lain. Kemudian partai lain itu ke arah kemana. Nah, dia harusnya dia petakan kan, sehingga di tempat itu dia harus lebih baik lagi. Itu satu. Kemudian, karena untuk Sumatera itu lebih luas, nah tentunya bukan di situ saja. Dia harus memperhitungkan bagaimana elektabilitas dari konstituen ketika pemilihan untuk partainya. Karena PDI itu kan yang termasuk yang terbesar ya untuk Sumatera Selatan ya, walaupun tidak terlalu besar ya. Artinya itu ya lebih Gerindra ya, kan? Legislatif ya. Nah, lebih ke sana kan. Nah, cuma itu dia artinya ada peluang nih. Ada peluang bahwa ini bisa diberdayakan tadi saya bilang tadi, diberdayakan kawan-kawan yang dari anggota legislatif yang terpilih tadi. Nah, jadi ada ruang dia bisa masuk ke sana. Nah, sehingga kalau sekarang itu, kalau kita ingin tahu siapa kira-kira yang unggul berdasarkan legislatif kemarin, nah jumlah suara yang terpilih sekarang dari partai-partai itu. Tapi itu bentuknya masih pasif ya, masih pasif ya. Masih pasif ya, oke. Jadi kisi-kisinya udah pada tahu nih harus seperti apa gitu tadi udah dikasih tahu ya oleh Pak Ardian. Oke, Pak Ardian, kalau kita lihat ketiga pasang calon ini gitu ya, punya tagline yang ya lumayan lah menariknya. Saya lupa yang HDCU apa sih, tapi yang diingat menyala abangku gitu ya. Dan kemudian kalau kalau Pak Mawardi itu bangkit bersama, Sumsel bangkit bersama. Kemudian kalau yang ESP dan Kiki era baru gitu ya. Nah, kalau kita amati nih Pak Ardian sebagai pengamat ya, ini keren nggak sih tagline ini dan seberapa ngefek ngaruh di benaknya masyarakat ya? Karena kalau kita melihat juga gini Pak. Sebenarnya kan program tuh nggak ada yang baru-baru amat gitu ya. Ya, satu sama lain saling tiru lah, boleh dibilang seperti itu. Kecuali ketika Pak Alek muncul nih. Ya, sekolah gratis, berobat gratis itu sesuatu yang wow gitu ya. Sekarang mau diulang lagi. Sekarang mau diulang lagi gitu ya. Dan itu kita tahu adalah diulang oleh Heri Amalindo, tapi Heri Amalindo nggak jadi maju. Nah, ada yang mau mengulang lagi. Itu seberapa efektif menurut Anda? Saya rasa itu nggak terlalu efektif ya. Karena begini, karena berobat gratis, kemudian belajar pendidikan gratis itu kan sudah ada dan mereka sudah rasakan. Dan setelah era itu kemudian kan idenya Pak Alek itu kan diambil oleh pusat, kemudian menjadi itu program pusat. Nah, kalau itu mau digratiskan lagi, orang mau gratisnya aja susah. Nah, seharusnya kan bukan begitu. Dia artinya itu oke sekolah gratis. Tapi kalau kita hidup ini kan untuk masa depan, bukan masa lalu. Tapi jangan lupa masa depan itu adalah berpondasi atau berdiri di atas masa lalu. Nah, oke kita sekolah gratis. Sekolah gratis yang mana? Yang bagaimana? Gitu ya. Kemudian bagi pendidikan gratis juga yang bagaimana? Itu yang paling penting. Ya, kalau misalnya sekarang apakah misalnya dia ingin sampai misalnya menjamin seorang itu sehat, dibayar ataupun dibiayai sampai dia sehat. Nah, itu barangkali bagus. Gitu ya. Kalau sekarang gratis saja nggak ada gunanya. Kemudian kalau dia pendidikan gratis, apakah pendidikan gratis itu kemudian diujungi dengan jaminan mereka harus bisa bekerja? Nah, itu. Kalau nggak ngulang-ngulang kemarin aja nggak apa. Nah, oleh karena itu maka di sini harusnya kreatif. Nah, adanya pemimpin baru diharapkan lebih baik dari pemimpin yang lama. Bukan berarti pemimpin lama lebih jelek ya, enggak. Lebih baik. Nah, oleh karena lebih baik maka apa? Yang dia tawarkan adalah program yang lebih bagus, yang kreatif tadi. Boleh dia menjejakan ataupun berdasarkan para program, oke. Tetapi
mau diapakan terusnya. Nah, Oh, jadi ada langkah majunya. Ada langkah Bukan majunya. mengulang. Bukan mengulang. Kalau mengulang berarti mengulang lama. Artinya kita lebih susah dari hari ini, gitu loh. Nah, ini harus dikritisi kan. Jadi saya bilang tadi kalau seandainya berobat gratis, oke, sampai kapan? Sampai kapan? Misalnya ditambah berobat gratis sampai sembuh. Nah, gitu toh. Padahal tinggal nggak tambah sampai sembuh ya. Tapi itu artinya banyak lebih ya. maju kan gitu. Pendidikan gratis sampai mendapat kerja. Nah, gitu loh. Ya gratis saja kalau semuanya gratis, ya kemudian apalagi maknanya gitu. Nah, ini yang mungkin harus diangkat. Nah, kemudian juga orang ingin mengetahui polanya yang disebut dengan era baru itu era yang bagaimana sih? Nah, gitu ya. Bangkit bersama itu yang bagaimana? Nah, itu yang paling penting gitu. Ya, jadi di sana harus ada gambar yang jelas. Kita ini akan menuju kemana? Gitu. Dan apa yang akan kita pegang sebagai indikator dia nanti berhasil atau tidakkah dia? Nah, yang akan datang harus berani. Nah, Pak. Ini nih kita sayangnya nggak ada forum gitu ya. Masyarakat tuh kayak nggak punya kesempatan gitu ya. Menurut untuk mendiskusikan ini ya, diskursus seperti ini. Kalau menurut Pak Ardian ini sebaiknya diapakan ini program-program ini? Ya barangkali ya kawan-kawan di Ormas, di LSM itu bisa membuka forum-forum, ya kan? Kita bedah ya program-program mereka itu mau diapakan. Supaya ini juga untuk pencerahan bagi masyarakat ya. Apa sih orang ini? Siapa sih orang ini? Apakah dia mampu atau tidak? Nah, kemudian nanti sehingga program-programnya itu apakah ini suatu dongeng ataukah ini rencana yang jelas? Menarik tuh. Apakah sebuah dongeng atau rencana yang jelas gitu ya? Sementara kalau kita tadi Pak Ardian bilang kita tuh mereka ketiga pasang itu bukan lagi orang-orang yang tidak diketahui jejak rekamnya di masyarakat. Artinya kalau kita mau memilih calon yang istilahnya di dalam kucing dalam karung, enggak juga sebenarnya Pak, tapi mereka programnya dan programnya harus jelas, bukan dongeng, bukan pengulangan, gitu ya. Nah disinilah masyarakat perlu masukan, tadi untuk apa? Oke, program itu bagus. Kira-kira diukur dengan kemampuan mereka yang lalu ketika mereka menjadi, kira-kira ini bisa dijamin nggak bisa tercapai? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, jangan lupa yang dipilih adalah gubernur. Nah, kita mengukur ya dengan gubernur yang lain, gitu loh. Bukan gubernur masa lalu, gubernur provinsi lain sejauh mana, ya kan? Terutama gubernur di Pulau Jawa misalkan, ya betul, Pak, ya. yang sudah maju ya. Nah, bagaimana mereka itu? Nah, bisa nggak kita seperti itu? Contoh seperti sekarang misalnya, kemiskinan kita malah melorot dari 11 menjadi ke 10, jadi tambah banyak gitu loh. Nah, kalau dikatakan, wah itu berkurang, memang berkurang, tapi tempat lain berkurangnya sebanyak apa? Nah, itu yang harus kita kejar. Kalau kita berkurangnya cuma 10, orang berkurang 100, berarti kan kemampuan kita kan di bawah rata-rata nasional gitu loh. Nah, ini yang harus dikejar. Nah, satu. Kemudian yang kedua, sekarang misalnya presiden sudah membuat program-program nasional, ya kan? Program pembangunan nasional. Dimanfaatkan nggak? Nah, ini kreativitasnya. Dimanfaatkan jalan-jalan tol, jalan yang sudah bagus sekarang, dimanfaatkan. Nah, itu penting. Apa gunanya kita menghayal ke depan, tapi barang ini nggak digunakan, dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan untuk apa? Karena apa? Karena kalau dimanfaatkan berarti kan ini ada kesinambungan pembangunan itu. Di situ ada jaminan. Tapi kalau menghayal tanpa melihat apa dasar kita, maka rasanya itu merupakan suatu dongeng lagi. Dongeng aja. Nah, ini masyarakat ini perlu sedih banget. Pak Ardian, kalau Anda melihat Sumsel 5 tahun ke depan, nggak tahu kita siapa yang terpilih gitu ya. Iya. Jadi kita tuh mesti dapat gubernur yang seperti apa. Meskipun dalam beberapa kali podcast Pak Ardian selalu bilang yang inovatif, yang kreatif dan segala macam. Cuman Pak, kalau di antara ketiga pasang ini tidak ada yang mendekati atau siapalah yang paling mendekati deh, Pak Ardian bisa nggak memprediksi? Ya kita kan ini ya akan memilih seorang pemimpin. Pemimpin itu kemampuan bukan dia hanya memimpin mengarahkan saja, tapi dia seorang manajer. Dia bisa memberdayakan, menggerakkan gitu, dan mencari jaringan. Nah itu kita harapkan. Mencari jaringan. Jadi kalau ketiga pasangan ini kita lihat bahwa mereka sudah pengalaman. Nah sejauh mana mereka mendapatkan jaringan? Jaringan gunanya untuk apa? Untuk inovasi tadi, kreativitas. Karena dengan adanya jaringan, contoh misalnya kita tidak hanya tergantung pada APBD, APBN, nah gitu. Terobosan apa yang bisa dilakukan? Nah, ini mungkin perlu ditanyakan kepada mereka. Mereka sudah pengalaman semua nih, ya kan? Yang anggota dewan, yang petahana di sini, tentu dia harusnya tahu apa yang dilakukan. Nah, meskipun ya
yang akan mengolahi nanti ada timnya. Betul. Nah, jadi harusnya dia juga harus mempunyai kemampuan manajerial. Manajerial. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi tidak hanya dia bicara tentang apa yang harus dilakukan, tapi harus juga dibicarakan bagaimana cara melakukannya. Nah, how to melakukan itu. Iya, nah inilah kehebatan seorang pemimpin. Jadi keberhasilan seorang pemimpin itu tidak hanya dilakukan oleh dia, tapi bagaimana dia memanage tim dia tadi. Nah, tim yang bagaimana? Nah, di sini kelihatan misalnya apa? Kalau mereka punya staf khusus tuh. Nah, staf khusus tuh orang-orang yang ahli. Jangan staf khusus karena hanya tim ses. Nah, gitu kan. Apa yang dilakukan? Nah, contohnya ya banyak sekali bahwa sangat tergantung kepada pimpinan. Tidak ada muncul kreasi-kreasi yang dari tim ses itu ya. Pada staf khusus itu justru untuk memacu itu. Gitu. Tim ses kerjanya untuk menyukseskan. Sudah sukses nggak usah lagi. Nggak usah. Selesai di situ ya. Selesai di situ. Nah, kita harus dia mempunyai kemampuan bukan saja dia memimpin untuk mengarah yang lebih maju, tapi dia memanage ya bagaimana dia memanage tim dia itu, yaitu timnya di sini lebih ke pemerintahannya ya, untuk bisa mencapai itu secara efektif dan efisien. Oke, gitu. jadi yang punya jaringan, yang mampu memanage. Iya. Ya. Oke. Gitu. Jadi, wahai ketiga calon gubernur yang terhormat, apa yang kita bicarakan barusan dengan Pak Ardian ini tentu sebuah masukan yang sangat baik. Mudah-mudahan sih mau didengar ya, paling tidak jadi bahan diskusi, ya kan? Sehingga dengan demikian masyarakatnya juga tambah maju dan sejahtera, Pak Ardian ya. Betul. Oke, Pak Ardian, terima kasih banyak. Sampai ketemu pada podcast berikutnya. Mari, sama-sama. Kasih banyak.